Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 7 orang, yaitu Elvina Andreni, Muhammad Erik, Asifa Sarah Ramawati, Lydia Tabita, Kirana Nabilang, Nurdini Holis, dan saya sendiri Tubagusan Fahmi akan sedikit menjelaskan mengenai undang-undang. Nah, undang-undang itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Nah, untuk topik pembicaraan kami berfokus kepada perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mari kita simak penjelasan detailnya ya. Selamat menonton. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan luas wilayah yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut membuat penyelenggaraan fungsi pemerintahan perlu dilakukan secara tepat sehingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Desentralisasi dinilai sebagai cara yang paling tepat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang menyeluruh di seluruh daerah. Desentralisasi memungkinkan setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah diatur dengan undang-undang yang sah sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan tujuan. Perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa. Dan juga terdapat 3 tingkatan daerah, yakni provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan. Masih dalam perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, pemerintahan daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD. Kepala daerah menjabat sebagai Ketua dan anggota Dewan Pemerintahan Daerah. Dan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian selanjutnya perbandingan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, pada dasarnya penyerahan wewenang ini terjadi tidak secara langsung dari pusat, namun diserahkan dan dibagi dari organisasi pemerintah atau lembaga di daerah untuk mengurus rumah tangganya. Kemudian, para lembaga diangkat dan ditugaskan oleh pusat tetapi tidak bertanggung jawab ke pusat, melainkan kepada DPRD. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pembagian wilayah kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota tidak dijelaskan secara spesifik. Undang-undang ini tidak mengatur kerjasama sukarela, baik secara konsep maupun pelaksanaannya. Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya terkait pandangan tentang pembagian kekuasaan kepada setiap daerah. Kemudian yang kedua adalah terkait tata cara penetapan kepala daerah dan DPRD. Serta yang terakhir adalah terkait pembagian wilayah kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Perbedaan yang ada tersebut terjadi karena didasarkan atas situasi dan kondisi yang terjadi pada masa itu, dan setiap undang-undang yang dibuat merupakan hasil evaluasi dari undang-undang sebelumnya. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami perbandingan antara kedua undang-undang tersebut? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah menonton dan menyimak dengan baik video kali ini. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.